blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bareng-bareng. Ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, faghtafatz minhul buduru misla husnik ma ra'ayna qaddu ya wajah sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu semua ini namanya, pokoknya namanya tertulis di pintu surga. Makanya siang ini temanya adalah dalam Al-Quran ada 4 cara bisa kumpul bareng dengan istri dan anak-anak kita di dalam surga. Bukan doa kok, amin. Iya. Ngarep-ngarep ya. Jadi begini Bu, kalau ditanya ini ya, ini ibu-ibu semua nanti kepengennya di surga itu misah-misah atau pingin jadi satu lagi. Jadi ama anak, ama cucu gitu pengen bareng lagi ya. Termasuk ama suami juga pingin begitu. Serius. Maka Allah memberikan konsep keinginan manusia baik, cuman memang Allah punya prerogatif menciptakan iblis dan setan untuk mengganggu.
Sehingga ketika kepengen nanti, ya Allah, aku di dunia sudah bangga dan bahagia punya suami itu walaupun hitam dan jelek. Nah, di sini ada yang suaminya hitam, ada nggak? Udah hitam, jelek, keriting, kentutan, miskin, ada nggak itu? Komplit amat hidupnya ya. Kasihan banget ya. Enggak Pak Ustaz, suami saya sih putih tapi nggak punya duit. Nah, tapi saya udah kasung suka Ustaz, cinta mati Ustaz, punya anak kami, punya cucu, punya keturunan, bangga dan bahagia walaupun keadaan ekonomi ya menengah ke bawah. Dan kami yakin nanti akan ada hidup setelah kematian. Ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Kami kepengen nanti di surga bareng dengan keluarga kami. Betul itu Bu. Tapi cara masuk sana pun Allah sudah memberikan konsep. Konsepnya ada 4. Kalau ibu ngikutin yang 4 ini, suami ibu ngikutin yang 4 ini, anak-anak ibu ngikutin yang 4 ini, insya Allah di surga juga bareng-bareng. Amin. Jadi nanti ada blok. Blok A punya Ibu Lilis. Blok B punya Ibu Khalilah. Saya nggak kenal sih nama-namanya ya gitu. Blok C punya Ibu Hayana. Blok D punya ibu istrinya Pak Acang, cuman belum masuk. Jadi nyangkut di mana saya nggak tahu ya. Nanti dicari itu. Lah maka kalau pingin ngikutin konsep 4, berarti orang itu kepingin masuk surga bareng dengan keluarga. Hanya mungkin durasinya nggak sama. Contoh, kalau ngaji kemarin, ibu-ibu ini kan solihah semua, amin. Suaminya tukang judi online. Ada nggak? Ya ada lah, masa nggak ada? Walau 1. Kalau enggak, alhamdulillah. Suaminya kadang sholat, kadang tidak. Ada enggak? Ngaku. Banyak ya. Kemarin dicontohkan ada wanita solehah, suaminya Raja Fir'aun. Yang masuk surga wanitanya, suaminya kagak. Tapi kalau suaminya walaupun kadang sholat, kadang tidak, atau istilah STMJ, sholat terus maksiat jalan, itu nanti masuk surganya istri duluan itu. Ketika istri masuk, baru suaminya setelah di laundry, di laundry, dicuci dulu. Nyucinya pakai api, gitu ya. Baru nanti masuk surga, ditanya dari mana bang, mampir. Nah, gitu. Maka mari kita ikutin konsep yang Allah telah tuliskan dalam Al-Quran. Kalau diikutin dengan sesuai Al-Quran, kita pasti bareng dengan suami, anak, cucu, kakek, nenek semua. Amin ya Rabbal. Nanti kalau sudah di sana berkunjung ke surganya Ustadz juga. Kan beda-beda tempat Bu. Kalau Ustadz katanya eksklusif, ya. Belum tentu juga. Belum, makanya nanti Ustadz pesen begini, kalau ibu di sorga duluan, itu tolong ngecek Ustadz muslihin di mana. Takutnya saya belum masuk, karena dalam kitab Dardil Mi'raj, orang yang profesinya kayak Ustadz begini kerjaannya ngomong. Jadi siksanya pala berat karena mulutnya diguntingin. Pinternya cuma ngomong doang sih. Maka nanti ibu nyariin. Ketika dicari nggak ada, tanya sama malaikat Ridwan. Pak malaikat, namanya muslihin ada nggak? Ketika dicek, ting, warnanya merah. Ternyata ini masih di neraka. Nah nanti ibu bisa ngomong, Pak, saya ini dulu ngaji sama beliau di musola Sirojul Munir. Yang benar, tolong Pak masukin. Akhirnya ngebel sama malaikat Malik. Ngebel di sana ada HP nanti Bu. Malaikat Malik itu yang namanya muslim lagi diinjek-injek kepalanya itu. Tarik masukin surga. Emang kenapa? Ini santrinya pada datang. Jadi ibu ini bisa mensyafaati saya, atau ibu bisa mensyafaati temennya. Makanya nanti kalau di surga tolong cari saya ya Bu ya. Takutnya saya belum ada.
Atau sebaliknya, saya sudah ada, saya akan melupakan ibu-ibu. Ya, enggak Bu, melupakan, amin. Ya, tapi tetap nanti saya cari jamaah Sirajul Munir yang mana ya, gitu. Saya cek, oh iya ini saya mukanya apal nih orangnya nih, gitu. Ini mukanya udah tua tapi sekarang muda cantik, gitu. Karena di sana nanti umurnya antara 30 ke 40, masih jreng semua lah, gitu. Jadi yang masuk surga nggak ada yang nenek-nenek Bu, nggak ada. Jadi yang tua-tua begini nggak masuk. Bu Lilis nggak masuk, nggak ada. Katanya protes, jangan begitu dong Pak Ustadz. Karena semuanya jadi muda lagi, insya Allah. Wes, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran ada 4 cara bisa kumpul bareng dengan istri dan anak-anak kita di dalam sorga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar. Allah menyampaikan, dan orang-orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Ayat yang paling bawah Bu, jannatu adni yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Kalau min kulli bab dalam tajwid namanya apa? Min kulli bab namanya apa? Qalqalah. Ada satu lagi namanya apa? Enggak. Nama min kulli bab. B-nya qalqalah kubra, panjangnya apa namanya? Mat ngaridis. Tapi ini enggak pelajaran tajwid, hanya iseng aja ya. Iseng kok ilmu ya. Apa tempat yang baik? Sorga-sorga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Ini ayat yang menegaskan, Ibu, nanti kita ini akan masuk bareng ibu bapak kita, bareng nenek moyang kita. Kita akan masuk bareng anak cucu kita. Jadi satu komplek milik ibu sendirilah. Jadi ibu sudah pesan perumahan. Ada perumahan Citra Damai. Di situ ibu pesan satu komplek, ada 100 unit, dibeli sama ibu semua. Itu untuk anak cucu. Itu nanti di surga begitu. Jadi saya kalau nyari nggak susah nanti. Pak Malaikat, saya mau cari perumahan Citra Damai. Di situ ada kelompok Sirajul Munir. Tinggal tanya, ibu ini, ibu ini, ibu ini, anak cucu ada semua. Syaratnya apa? Dalam ayat ini ada 4 cara. Saya global, nanti saya pecah satu persatu. Yang pertama, sabar karena mengharap ridho Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menginfakkan rizkinya. Yang keempat, mencegah perbuatan buruk dengan kebaikan. Sekarang, kata-kata sabar karena mengharap ridho Allah itu apa sih tafsirnya? Ini namanya ngaji tafsir, Bu. Kemarin ada yang tanya, Ustadz, kalau baca Quran dengan HP nggak wudhu boleh apa tidak? Ada yang tanya begitu kan? Kalau niatnya baca Quran ya harus wudhu. Terus kemarin ada penjelasan kalau baca bawa Yasin nggak wudhu nggak boleh.
Syaratnya boleh apabila jumlah tulisan Indonesianya lebih banyak dari tulisan. Sudah ngitung apa belum? Walah, Pak Ustaz, hitungan bon belanja utang lebih banyak. Perkiraannya. Nah, di sini namanya tafsir, Bu. Lihat kata-kata yang di bawah, ai anil maharimi wal ma'asim. Jadi walladzina sabaru tigha'a wajhi rabbihim, yang namanya sabar karena mengharap ridho Allah, maksudnya adalah sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya dari menjauhi perkara yang haram dan beberapa dosa. Ibu menjauhi yang haram dan dosa, suaminya menjauhi yang haram dan dosa, anak cucunya menjauhi yang haram dan dosa, nenek moyangnya menjauhi haram dan dosa. Kalau yang pertama ini dilakukan, maka akan bareng di dalamnya. Pertanyaannya, kira-kira ibu nih, ibu dulu, ibu pernah berbuat dosa apa tidak? Pernah. Terus pernah melakukan sesuatu yang haram apa tidak? Makan haram. Contoh haram yang ibu anggap sepele. Bang, beli jeruk bang. Itu udah tahu. Haram itu. Berapa sekilo bang? 25 ya bang, 3 kilo. Iya bu, ngambil lagi. Udah dikantongin, bang atuh lagi ya bang. Itu pedagangnya nggak jawab apa-apa. Tapi kalau disuruh pedagangnya tuh banyak. Ya kalau disuruh nggak apa-apa. Ini masalahnya nggak disuruh nggak apa, habis pokoknya cicip. Habis sudah 3 kilo ngambil, bang atuh lagi ya bang, gitu. Itu haram bu. Pernah apa nggak begitu? Pernah apa tidak? Mau ngomong pernah, lupa sama dosa sendiri, lupa. Makanya begini bu, Mbok Yao itu piye ya? Ya, jadi ngomong pun begini bu, Mbok Yao pakai adat yang bagus. Nyicip itu normal, yang namanya jeruk nyicip jangan 1, nyicip 1. Astagfirullah. Bang enak ya bang, atuh lagi. Nggak boleh. Jadi kalau istrinya tidak berbuat dosa dan haram, surga. Anaknya tidak berbuat dosa haram, surga. Suaminya juga sama. Tapi kalau yang pertama, ya Allah Pak Ustadz, anak saya suruh sholat susah, suruh ngaji nggak mau, pala kerjaannya nongkrong malam, kalau subuh dibangunin susah sholat. Ini nanti nggak bareng dengan kita. Itu maksudnya. Maka hasil ngaji, bagaimana caranya supaya yang nomor satu keluarga sabar untuk tidak melakukan yang haram, untuk tidak melakukan yang dosa. Tapi gimana lagi Pak Ustadz? Habis anak-anak Jakarta begitu, nggak bisa. Dalam metodologi pendidikan, ibulah yang paling berperan penting, karena madrasatul ula, ibu tempat pendidikan yang pertama, supaya anak-anaknya nurut. Bagaimana caranya? Di antaranya doa. Nah ini mumpung tanggal 1 Rabiul Awal, maka tadi Ustadz awali dengan sholawat ke Kanjeng Nabi. Biasanya sih ibu-ibu rajin puasa. Kalau orang Kulon, ini orang Kulon ya, orang Pandeglang, wong Banten, ini rajin kalau maulid puasanya 12 hari. Dari tanggal 1 sampai tanggal 12. Di sini ada orang Pandeglang apa enggak? Ada orang Banten apa tidak? Puasa apa tidak? Ya, puasa enggak masalahnya. Kalau enggak puasa jangan ngaku Pandeglang. Ini serius. Kalau nggak puasa jangan ngaku Banten, karena ulama Banten, ulama Pandeglang saya hormat, itu punya tradisi yang baik walaupun hadisnya tidak kuat suruh puasa. Karena saking senengnya kedatangan bulan Maulid, hadirnya baginda Nabi, maka dari tanggal 1 sampai 12 pada puasa. Di sini yang puasa siapa hari ini?
La ilaha illallah. Ustadz juga nggak puasa. Makanya saya tadi pengen minum, cuman ngomong begini kapan waktunya? Saya mau minum masalahnya. Tapi ini saya menyampaikan tradisi yang baik. Info yang saya terima, orang Banten dan Pandeglang kalau maulid puasanya 12 hari. Lah ibu kok nggak ada yang puasa tanggal 1 ini kan berarti bukan orang Pandeglang, bukan orang Banten, tapi orang Jakarta. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nomor pertama sudah paham? Tidak berbuat dosa, tidak berbuat haram, baik suaminya, istrinya, anaknya, cucunya, kakeknya, neneknya. Harus bersih, baru jadi satu. Tapi nanti pasti Pak, Ibu semua, di sorga ya banyak yang kekurangan. Suami saya belum datang, gitulah. Terus anak saya nggak tahu nyangkut di mana situ. Banyak yang terjadi itu nanti. Lah, karena akan terjadi seperti itu, maka dikabarkan oleh Allah mulai dari dunia. Ini bukan salah satu berupaya, ya Allah Pak Ustadz, saya ini kepengen banget ya tidak haram, tidak berbuat dosa, makanya saya ngaji doa untuk anak-anak. Nah ini masalah ngomong doa anak, ini mumpung maulid, ibu yang punya anak, yang punya cucu, itu dibacain sholawat anaknya, cucunya. Minimal habis sholat maghrib dan subuh itu baca sholawat nariyah sebanyak 11 kali. Apa sholawat nariyah hafal kan? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salam. Nah, itu 11 kali untuk anak atau untuk cucu. Ya kalau orang kulon kan biasanya ada air ya. Habis baca ditiup terus diminum. Maksudnya suruh minum anaknya. Iya, suruh minum anaknya. Itu budaya Banten Pandeglang. Tapi ini serius sholawatnya. Ini ya tahadus binikmah. Ustadz itu dulu setiap malam Selasa sama bapak dan ibu dibacakan sholawat nariyah sebanyak 4.444 kali. Ya karena itu ijazahnya begitu Bu. Jadi sholawat nariyah kalau ijazah kepada guru itu amalan harus dilakukan 4.444. Sholawat kenapa dinamakan nariyah? Itu artinya api. Jadi umpama kertas ini dibakar, maka nyalanya cepat. Jadi ini filosofi. Kalau ibu baca sholawat nariyah, hajat yang diinginkan secepat api membakar. Jadi cepat tercapai. Itu biasanya kalau pesantren dibeli dulu puasanya 7 hari. Kalau ibu nggak usah puasa, maulid aja nggak puasa. Berlagu mau puasa. Saya mau puasa Pak Ustadz, nggak usah. Terus dibaca aja, dibaca sholawat. Dengar begini pengen puasa, maulid aja nggak puasa. Ya jadi sholawat 11 kali. Ustadz dulu tiap malam Selasa sebanyak itu karena santri bapak banyak. Yang kedua Bu, ibu saya selalu menguasai saya. Saya setiap hari lahirnya dipuasain. Nah ibu udah muasain anaknya apa belum? Yang udah alhamdulillah, yang belum lanjutkan. Dipuasain anaknya. Ustadz bagaimana kalau udah terlambat? Ya nggak ada kata terlambat, puasa tinggal puasa. Itu nanti di otak enak banget Bu. Saya ngerasain ketika di pondok tuh otak enak lah. Untuk hafalan, untuk paham gitu. Jadi anaknya nanti cerdas ya kayak saya begini. Iya. Sombong enggak, ini cerita, ini serius saya rasakan dengan sholawat itu enak. Itu makanya ibu sholawat untuk anak khusus. Ya Allah saya baca sholawat nariyah fadilah untuk anakku ya Allah. Al-Fatihah. Allahumma salli sholatan kamilatan wa sallim. Begitu habis sholat. Ya. Iya sampai selesai. Wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumilah. Allahumma salli salatan. Ya jangan dilagu lama. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhul quwwat wa tang
fa'il qura wa tuqda bil hawaij wa itu jadi kan cepat. Ya, itu mulai diamalkan ini. Makanya kalau Ustadz bulan Maulid amalannya apa? Sholawat, sholawat, sholawat. Makanya tadi malam Ustadz bikin YouTube sholawat. Bukan dong YouTube-nya. Tadi malam sambil jahit, bajunya saya pakai. Ya, itu untuk sholawatan sambil kerja, sambil sholawat. Dengan sholawat hidup akan mendapat syafaat, akan mendapat berkat selamat dunia dan yang nomor 2, mendirikan sholat. Wis kalau ini paham semua. Suaminya yang belum sholat, samalah amalannya sholawat aja. Ibu kan ngingetin sudah, Pak, izin Pak, agama mewajibkan sholat. Udahlah kamu aja yang sholat. Saya mah yang penting cari duit. Iya Pak. Wis nggak usah banyak ngomong. Nah sekarang ada amalan, ibu baca aja, kan suka bikinin kopi. Ya wes, ditiup beneran. Baca sholawat dulu. Sambil ngocek. Iya, sambil ngocek Allahumma sholli sholatan kamilatan muslim selaman taman. Ini serius ditiup. Ditiup sambil keluarin liurnya. Iya. Lah itu kan harus disembur, kata Alam Budi Kusuma. Badokon gitu kan. Jampe-jampekan aku agar si Lela kepincut padaku. Itu kan nyanyi lagu. Jadi ini sholat, ini serius sholawat. Wes semuanya itu sholawat Ibu. Itu pokoknya. Ini ada cerita kalau ngomong sholawat. Ada orang berangkat haji tapi jalan kaki. Anak dan bapak ini jalan kaki di tengah padang pasir, malam-malam bapaknya mati. Bapaknya dulu mati. Ini saya singkat ceritanya. Ketika mati nih anak kebingungan di tengah padang pasir, Bu. Saya dari Mekah ke Madinah itu nggak tidur, melototin padang pasir sama bukit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah ke Makkah 1 minggu jalan kaki, naik onta. Masya Allah, betapa hancur kaki Rasulullah dan para sahabat. Untuk apa membela Islam? Untuk apa umrah? Itu nggak ada air. Lah ini anak ketika ayahnya mati meninggal bingung. Akhirnya saking bingungnya tidur itu anak capek. Tiba-tiba dumadaan, ujuk-ujuk mak slembrang. Bahasa Sundanya apa ini? Tiba-tiba datang apa bahasa Sunda? Datang itu aja ya. Dalam antara tidur dan tidak tidur, wal yaqdah, setengah sadar. Kayak ibu dikasih duit 50 juta gitu loh sama suami, plek gitu. Ini nggak pernah nerima 50 itu kasih, Pak ini duit apa Pak? Saya juga belum pernah ngasih istri sebanyak itu, belum pernah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada orang jubah putih, wajahnya cerah, pakai imamah, datang bangunin, nak bangun, kita urusin bapakmu. Baik, diurusin, nak mandi kan nggak ada, tayamum lah, dikafani, nggali, disolati, dimakamkan. Tapi bapaknya ketika meninggal ini aneh, mukanya hitam semua Bu. Dari ujung rambut sampai ujung jadi hitam semua. Ini anak kebingungan bagaimana. Tapi ketika laki-laki ini datang, ketika akan ditayamumkan, akan dikafani, ini tangannya ditempelkan di jidat. Bismillahirrahmanirrahim. Berubah menjadi semula. Ini anak ini bingung, tapi ngeliatin aja. Selesai dimakamkan, baru anak ini tanya, Mas, punten ari sahake, ari maneh ge saha gitu ya. Gimana sih ngomongnya? Gitu ya. Begitu ya Bu ya. Nek nang Jawa ya lah kowe sih siapa? Nolongi bapak kenyong sih siapa Rika? Kamu ini siapa? Kok mau nolong bapakku? Dan bapakku ini dengan kalimat bismillah engkau usap kok wajahnya jadi cerah kembali. Engkau siapa? Jawabannya Anal Mustafa. Aku ini Mustafa. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa bilana Ya Rabbi, wahai Tuhan kami, bil Mustafa, lantaran Nabi Muhammad, Mustafa yang dipilih. Jadi Mustafa itu Nabi Muhammad.
Jadi anal Mustafa. Hah? Engkau Nabi Muhammad? Iya, langsung dipeluk. Ketika sudah dipeluk ditanya, kenapa engkau menolong ayahku? Yang ayahku mukanya hitam, engkau usap jadi putih. Apa masalahnya? Ini loh jawaban yang sangat harus kita pakai. Ayahmu itu memang STMJ, sholat terus maksiat jalan. Tapi ayahmu kalau mau tidur itu pasti membaca sholawat kepadaku 1000 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Atau bapakmu dalam kondisi apapun mulut dan hatinya selalu sholawat. Jadi ibu goreng tempe, sholawat, goreng tahu, sholawat, nyuci baju, sholawat, ngomong kejelekan tetangga, sholawat. Jangan. Maksudnya jangan ngomongin kejelekan. Sholawatnya mah iya. Lah kan kemarin minggu kemarinnya kan bahas kalau duduk membaca Bismillahirrahmanirrahim sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Begitu kan? Udah diamalin apa mboten? Laki-laki ini kondisi apapun sholawat, bahkan kalau mau tidur belum geletak kalau belum sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ibu-ibu kalau mau tidur baca apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bobo Salawat bu, maka yang punya suami masih seperti itu, bismillah, bikinin kopi, baca salawat. Salawat nariyah yang belum apal, ya kayak tadi aja. Sallallahu alaihi Muhammad, ya Allah, lantaran Nabi Muhammad, ya Allah, berikan rahmat untuk suamiku agar mau sholat, ya Allah. Nah ya itu bagus. Yang penting mau sholawat ini mau tidur baca sholawat nariyah 11 kali. Bagus. 11 kali dibaca. Kalau tadi saya sampaikan habis maghrib dan habis subuh lakukan. Ini mau tidur ya sholawat nariyah 11 kali. Jadi substansinya itulah bahasanya. Yang penting sholawat melulu gitu maksudnya. Sholawat. Terus ngapain sholawat gitu. Jadi mau tidur sholawat, mau ditidurin sholawat juga. Paham lah ya? Wes nomor 2 sholat. Suami sholat, istri sholat, anak cucu kakek nenek itu semuanya masuk surga. Yang nomor 3, ya ini ibu dapal, menginfakkan rizkinya. Wes intinya masuk dakoh. Kalau ibu-ibu udah nggak diragukan, pengajian, sodako, maulidan, sodako, Isra Mi'raj, sodako ada pembangunan, sodako walau 2000. Yang penting mau sedekah. Masalah nominal itu mah tentatif. Karena lagi pandemik Ustaz, 2000 sudah alhamdulillah. Tapi setelah pandemik tetap 2000 inna. Yang penting maksudnya mau berbagi. Gini, santrinya Pak Haji Satibi Munir almarhum tinggalnya di Jembatan Besi. Jadi RT namanya Haji Margianto. Jadi bendahara NU Jembatan Besi bareng saya. Ini punya amalan yang sangat unik. Itu samalah merantau kayak saya dari Jawa cuman bawa kolor, artinya nggak punya apa-apa, bujang ke Jakarta. Tapi amalannya dari bujang, ini rezekinya diinfakkan. Jadi nggak mau sarapan pagi kalau belum ngasih anak yatim. Nggak pernah dia sarapan pagi kalau tangannya belum ngasih anak yatim, ini nggak berani makan. Jadi harus anak yatim dulu yang makan. Itu sekarang ya alhamdulillah rumahnya banyak, mobilnya ada, usahanya maju. Judulnya infak rizki. Jadi nggak harus ke anak yatim, yang penting mau berbagi. Nah program itu juga diterapkan tiap hari harus ngasih orang, bukan ngasih ke anak buat jajan, itu mah lain itu. Ke cucu mah lain. Ini maksudnya untuk kegiatan sosial. Itu ngasih.
Ya walaupun 100.000 lah. Iya. 2000 kelasnya 2000 ya 2000 lah gitu. Artinya mau infak. Jangan terlalu apa namanya nih? Ngepel, pelit gitu. Orang kalau pelit itu saya lihat kok hidupnya nggak berkah saja ya. Tapi kalau mau berbagi ya enjoy saja. Nah ini ternyata konsep. Allah menyampaikan mau berbagi, oke. Cuman ini nanti ada dua pentafsiran. Yang pertama dalam Al-Quran ada yang ujung ayatnya laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ini riwayatnya ada orang yang mati, meninggal. Tapi ketika sudah meninggal ngomong, ya Allah, kalau aku bisa balik lagi ke dunia ya Allah, aku akan sedekah. Kan gitu. Tapi ini susunan ayatnya menjelaskan tentang orang yang punya harta benda wajib zakat mal. Jadi dia ketika hidup nggak pernah zakat. Jadi ketika sudah mati, ya Allah, kalau aku hidup lagi akan aku infakkan, aku zakatkan, nyesel dia. Gitu bahasanya. Nah, tapi yang kedua, kalau kita memang belum kewajiban zakat mal, ya masuk sekemampuan kita tetap memberi. Tapi saya yakin dengan ibu-ibu semua ini, karena memang semuanya di majelis taklim dan setiap majelis taklim pasti kan ada infak masing-masing. Lah itu diistiqomahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nomor 4, mencegah perbuatan buruk dengan kebaikan. Gampangnya ngomong begini, Bu. Ibu itu nggak sadar habis ngomong kejelekan orang lain. Itu tuh anaknya masa tiap sore dibonceng sama laki-laki lain. Itu anak apaan? Itu kayak mamanya itu. Ah, nggak sengaja itu loh. Astaghfirullahaladzim. Jadi ada dalam nazam wajadidi taubata lil auzari latai azam rahmatil ghafari. Perbaharuilah taubat setelah kamu berbuat dosa. Jadi habis berbuat dosa buru-buru istighfar. Habis berbuat jelek buru-buru berbuat yang baik. Ini ibu lakukan dan nasihatkan kepada anak dan cucu. You understand? Yes. Wis cocok. Jadi kita tarik kesimpulan. Orang hidup pinginnya bahagia, betul apa tidak? Yes. Sekarang ibu sudah bahagia apa belum? Saya ulangi, sudah bahagia apa belum? Jawabannya hampir sama, sudah, alhamdulillah. Itu yang cocok sesuai dengan kalimat Allah. Berarti ibu sudah sangat bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Jawaban yang tepat. Kalau ditanya, ibu udah bahagia apa belum? Nggak tahu Pak Ustadz. Nah terus kok nggak tahu? Saya sendiri bingung Pak Ustadz gitu. Mau ngomong bahagia, bahagia dari mana? Tetangga pakai kalung, saya enggak. Gitu kan? Repot itu udah. Tapi bahagia itu semua nikmat yang diberikan oleh Allah kita syukuri, itu namanya bahagia. Nah itu namanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Baru pengen wafil akhirati. Nah kalau kepengen sampai wafil akhirati, Allah memberikan konsep 4. Eta anu nomor 1 naon eta arana? Sabar. Sabar untuk mengharap ridho. Jangan berbuat haram, jangan berbuat dosa. Sabar nanti ada 3 akan saya sampaikan minggu depan. Sabar yang pertama adalah 1, sabar tukang bakso ada. Karena kalau di Jawa ngasih nama ya Pak Sabar, Pak Rebo, Pak Kemis, Pak Kliwon, ada kan ya Bu? Di Jawa begitu. Hari apa? Hari Minggu, yes Pak Minggu. Gitu. Temen saya sekolah namanya Mingguono gitu. Kalau di Kulon kan rata-rata Asep, Aceng. Kan kemarin sudah dibahas kan namanya Asep. Sabar. Besok kita bahas sabar ada 3. Sabar ala ta'ah, sabar fil musibah, sabar alal maksiyat. Gimana sih sabar taat? Gimana sabar musibah? Gimana sabar taat? Kita akan bahas pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur.
Yang kedua mendirikan sholat. Ya, kalau sholat ibu udah pada sholat semua lah saya yakin. Yang ketiga infakkan rizkinya, ibu semua sudah mengamalkan. Yang keempat lah ini, kita pasti tiap hari kadang berbuat jelek, ayo buru-buru istighfar. Atau nggak istighfar nggak apa-apa, tapi buru-buru sholawat. Ibu saya jujur mau tanya, ibu sebenarnya kalau sholawat senangnya sholawat model apa sih? Oh pendek ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ya wes bagus itu nggak apa-apa. Atau ibu kalau pengen itu ya sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah sudah hafal apa belum? Belum ada yang hafal. Gini, sholawat Ibrahimiyah begini bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil. Itu udah hafal. Itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Satu lagi bagi yang kepingin segera ke Mekah, umroh apa haji, ngamalin sholawat Ibrahimiyah habis sholat minimal 10 kali. Habis sholat 5 waktu diamalin maksudnya. Kayak tadi 10 kali. Kan saya udah at-tahiyat Pak Ustadz, ya beda. Ini amalan yang lain. Habis sholawat langsung ngomong, ya Allah aku kepingin ziarah ke Makkah dan Madinah. Tapi di dalam hati ibu jangan punya pemikiran kayaknya nggak mungkin deh. Lah kenapa? Utang masih banyak. Itu dibuang. Yakinkan dengan sholawat Ibrahim.